coba mempresentasikan ya bagaimana cara menghindari deteksi AI. Memang deteksi AI ini membuat sedikit eh, kekhawatiran kita dalam mensubmit naskah. Ada beberapa jurnal ya memang semakin lambat semakin banyak yang menggunakan deteksi AI. Nah, deteksi AI yang paling banyak sekali ditemukan adalah mereka menggunakan Turnitin AI ya Bapak Ibu. Jadi Turnitin AI sebagai salah satu rujukan kalau dalam kelas deteksi AI itu dia high detection ya. Jadi ada high, ada medium, ada low ya. High itu salah satunya adalah Turnitin AI, ada juga Originality AI dan lain-lain ya. Kalau medium itu seperti biasa banyak sekali yang lihat ada namanya GPT Zero, Zero GPT dan lain-lain itu masih medium ya. Dan detektor-detektor AI lainnya. Nah, eh, cuman beberapa cara yang sempat saya jelaskan pada saat di grup itu memang perlu penjelasan mungkin lah. Mungkin masih banyak yang belum paham bagaimana cara menghindari AI yang baik dan benar. Jadi kalau itu naskah dihasilkan oleh AI, sebagian besar naskah tersebut sudah pasti akan melewati yang namanya plagiarism, deteksi plagiarism atau similarity ya Bapak Ibu ya. Pasti itu di bawah under 20, kebanyakan seperti itu. Tetapi yang naskah juga yang dihasilkan AI sebagian besar pasti juga akan terdeteksi oleh pada screening deteksi AI. Ya, biasanya di atas 80%. Adapun cara-cara yang saya gunakan agar bisa melewati deteksi AI tersebut ya, saya kasih contoh dengan mempresentasikan. Eh, apakah sudah terlihat? Oh, sebentar, sebentar. Eh, saya terus yang lain. Belum tampil, Pak. Ya, sebentar, sebentar, sebentar. Saya gini. Oke, ya. Nah, di sini apakah sudah terlihat tampilannya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Di sini adalah salah satu contoh naskah yang telah dihasilkan oleh AI ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan mencoba ya karena ini banyak sekali naskahnya, saya akan mencoba bagaimana cara menghindari deteksi AI. Nah, saya coba untuk mengcopy salah satu paragraf ya. Saya copy salah satu paragraf di sini ya. Saya copy. Nah, saya begitu copy, nah, saya akan masukkan ke dalam salah satu pendeteksi AI. Nah, di sini ya. Saya gunakan Zero GPT dulu ya. Saya paste di sini di Zero GPT dan saya coba deteksi. Ya, dia terdeteksi 100% AI GPT ya, 100%. Jadi keseluruhannya itu dihasilkan oleh AI ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba detektor yang lainnya ya. Saya coba menggunakan Grammarly detektor ya. Saya paste di sini dan saya coba cek generating AI-nya ya. Nah, ya. Jadi bisa dilihat di sini sebelah kanan di sini ya ada hasil possibility AI detektor ya bahwa uh, naskah tersebut ya 79 41 sampai dengan di bawahnya 19 ya karena dia banyak kutipan ya. Jadi AI secara garis besar semuanya di sini terdeteksi ya. Bentar, saya cek dulu. Secara garis besar ya di sini karena saya dismiss semua jadinya dia nol ya. Tadi seharusnya tidak nol. Coba saya paste lagi. Saya tunggu.
Oh, karena sama ya nah tadi. Saya coba lagi dengan naskah yang lain ya, Bapak Ibu. Dengan eh, apa namanya kalimat yang lain. Nah, saya coba dengan kalimat yang ini. Di bawahnya ya, di atasnya. Ya, yang kecil sedikit ini aja. Ya, saya coba, saya kembalikan lagi ke sini. Ya, ya 73% ya. Dia terdeteksi AI. Sedangkan di AI GPT, eh, Zero GPT, maaf, di Zero GPT, saya coba paste dan deteknya ya juga 100. Ya, jadi dua pendeteksi AI sudah menyatakan bahwa ini 100% AI. Jadi bagaimana cara untuk menghindarinya? Ya, saya coba lagi satu kali. Di sini ada AI detector by chat PDF ya. Saya coba cek hasilnya ya, hasilnya 100% AI detektor kedeteksi AI ya. Jadi tiga ini menyatakan bahwa naskah tersebut 100% AI detektor kenain AI adalah hasil dari AI. Maka ini saya pasti ini tidak akan lolos pengecekan AI detektor ya, baik itu dari Turnitin ataupun dari yang lainnya. Bagaimana cara menghindarinya? Eh, ada satu AI ya, memang ini sering saya gunakan AI ini, tapi karena dia limit dan bayarnya sangat mahal, jadi saya tidak terlalu banyak sekali menggunakan, tidak terlalu banyak menggunakannya. Nah, saya berikan contoh, eh, saya pakai masuk ini aja. Nah, saya berikan contoh. Nah, ini ada Humanis AI ya dari ICO. Ini yang menurut saya terbaik ya, tapi bukan berarti kita harus menggunakan ini ya, tidak ya. Nah, ini dia ada free-nya biasanya, ada limit tokennya, 5 token per hari ya. Jadi kita paste aja tadi yang terdeteksi AI itu ya, kita paste aja ya. Nah, begitu kita paste, kita humanis ya. Humanis, kita humanis. Nah, begitu kita humanis ya, ya. Nah, begitu kita humanis, ini kita harus cek lagi kata-katanya. Jangan sampai kita okekan saja. Gitu. Kata-kata ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Apakah benar kata-katanya ini atau justru menghancurkan struktur katanya. Ya. Kalau misalkan sudah benar, misalkan ini benar ya, maka dari sini kita tetap copy, baru kita bawa ke detektor AI. Ya, di sini ya, kita bawa, hapus, kita paste hasilnya tadi. Nah, ini ya, ya, sebentar. Ini ya. Kita deteksi ya. Nah ya, di sini sudah melihat bahwa dia nol ya, artinya deteksi AI-nya tidak akan kena ya. Di sini taruh masih ada ini. Detek ya nol ya, masih nol ya. Artinya untuk satu deteksi AI dia masih bisa selamat ya, satu saya bilang ya. Baru kita copy, kita coba ke detektor AI lainnya ya, seperti ini ya, Grammarly ya. Kita coba di Grammarly, kita paste di Grammarly, nah kita lihat berapa, nol ya. Ini ada no AI generated text detected ya, berarti dua deteksi AI bisa terlewati ya. Sekarang kita coba yang ketiga, ini yang ketiga di chat PDF ya, yang ketiga saya coba cek teks ya, ini juga oke, no AI detected. Nah, jadi tiga, kalau sudah tiga ya, ya kalau sudah tiga ini, maka ini bisa di copy, di paste, kembalikan ke naskah yang pertama, dan di naskah yang telah kita pakai di sini. Kita paste di sini. Ya. Dengan cara demikian, maka kita akan bisa melewati AI detektor di bawah, bahkan di bawah 20% ya. Dengan cara seperti ini. Apakah kenapa nggak semuanya ya? Kenapa nggak full pada saat ini? Di sini kan ada file. Kenapa nggak file? Yang saya sarankan adalah per paragraf, ya, per paragraf dan tidak lebih dari 500 kata. Kenapa demikian? Karena kita bisa mengecek bagaimana dia membuat kata-kata, ya.
bagaimana dia membuat kata-katanya lebih baik ya. Karena terkadang ya dengan AI yang lain ya itu dia membuat kata-kata yang agak kacau ya. Sekarang saya coba menggunakan uh, yang sama ya, kalimat yang sama. Saya menggunakan detektor humanis AI yang lain ya. Di sini saya ada bypass 6 AI juga. Saya gunakan itu juga ya. Sekarang saya cek for AI-nya ada berapa persen ya. Dia mengklaim bisa melewati 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, di sini the input content seems to be human writer ya. Berarti ini sudah ditulis oleh manusia. Dia mengecek di sini sudah tulis manusia. Padahal begitu saya, oh sorry, bukan. Ini yang bukan yang pertama kayaknya. Ini yang, ya benar. Malah dia remain signifikan. Coba sini. Ya, ini malahan dicek oleh AI, ditulis oleh manusia. Tapi sedangkan kalau saya paste di sini, saya ada teks di sini, dia 100% terdeteksi AI. Ya, kalau saya paste lagi di sini, chat PDF, dia terdeteksi 100% AI. Ya, begitu pula di Grammarly, saya paste di sini, dia terdeteksi sebentar, perlu waktu 73% AI. Tapi di bypass fix ini malah dipikirnya humanis ya. Saya cek lagi sekali. Ya, oke. Saya coba cek humanis lagi dengan menggunakan Hik AI ya. Saya coba humanis dengan Hik AI. Begitu dia, nah ini ya. Nah, ini kan kata-katanya malaria continues especially acne in Indonesia, notably Sumba Island among the vulnerable groups, pregnant woman and group vaccine such as reserve anemia alone. Nah, kata-katanya sudah cukup baik ya. Terkadang di sini kata-katanya dia buat seperti kita berbahasa sehari-hari ya. Apalagi ada we, ada I di situ ya, itu perlu diperhatikan ya. Sekarang kita coba dengan AI detektor hasil dari Higgs AI ya. Ya, human kita cek di Grammarly ya 0% ya, dan kita cek terakhir di chat PDF ya 0%. Nah, ini sudah pasti bisa melewati membypass yang namanya Turnitin AI ya. Nah, kadang-kadang kata-katanya di sini ya, coba saya cek lagi humanis. Saya cek lagi berkali-kali humanis. Nah, ini kan lihat baik-baik. Di sini dia ada namanya introduction. Ya. Sedangkan di sini tidak ada introduction. Di sini dia buat introduction ya, kita lihat di sini ya. Ini yang harus diperhatikan, hati-hati. Ini yang harus diperhatikan. Ya. Ya, ini harus diperhatikan. Seperti kata-kata seperti ini yang harus tidak ada ya. Coba saya humanis lagi. Ya, ini ya. Nah, ini ada dalam kurung spesialis Sumba Island itu kan kurang baik ya. Kalau kita menjelaskan ada dalam kurung seperti itu. Malaysia is still a major public health problem. Ini kan sebenarnya kata-kata ini kan hanya pada area pandemik tropis ya. Karena di luar tropis kan tidak ada malaria. Makanya ini juga kata-katanya harus diubah ya. Walaupun di sini adalah spesialnya in high endemic area Eastern Indonesia gitu kan. Itu juga harus dicek kata-katanya supaya tidak terjadi tumpang tindih ataupun kesalahan struktur ya. Kita coba lagi humanis. Nih, data are limited on. Nah, ini kadang-kadang juga sebagai bumerang ya. Artinya dia berbicara bahwa datanya kurang gitu ya.
Nah, ini juga harus diperhatikan. Kata-katanya harus memang benar-benar baik strukturnya. Saya coba lagi humanis. Nah, di sini ada titik dua ya. Titik dua ini tidak baik ya, karena kan uh, inputnya adalah satu paragraf, tapi kenapa outputnya ada titik dua, ada titik koma seperti itu ya. Nah, ini juga nggak baik ya, hati-hati. Nah, ini is an important site for studying the interaction between parasite infection and nutrition status ya. Maksudnya important site ini seperti apa? Itu juga harus di-clearkan. Makanya jangan asal copy paste hasil dari humanisme. Harus kita cek benar-benar kata-kata yang baik baru kita paste. Ya ini ya masih ada kurung ya kan. Uh, ini kan considering that Sumba Island in class 1 high malaria. Class 1 sedangkan di datanya kan cuman is high malaria ya, tidak ada class 1-nya. Dia membuat kata-kata class 1 ya. Ini hati-hati ya. Strukturnya dirubah ya, hanya mementingkan human writer-nya. Hati-hati ya Bapak Ibu semua. Jadi intinya Bapak Ibu kalau sudah menggunakan, boleh juga menggunakan humanisme pakai ICO, boleh bypass HI, boleh menggunakan bypass GPT, terserah yang mana. Setidaknya Bapak Ibu harus berkali-kali merefresh humanismenya supaya mendapatkan kata-kata yang baik dan benar. Dan kata-kata yang harus di humanisme adalah per paragraf ya, kurang dari 500 kata. Jadi per paragraf kita cek, per paragraf kita cek, per paragraf kita cek, baru kita paste, baru kita cek ya. Sebelum kita paste ke Word-nya kita, sebaiknya ngecek ada 3 detektor AI ya. Nah, sebenarnya, nah saya coba contoh nih ya, satu lagi ya, saya coba contoh copy hasil HIK AI ini ya ke bypass detektornya Grammarly ya Bapak Ibu. Kita lihat apakah terdeteksi AI, 0 ya, terdeteksi AI-nya 0. Kita cek lagi ke GPT ya, Zero GPT. Zero GPT. Nah, Zero GPT menyatakan pada 57% ya, ini ya. Ya, saya detek lagi 57% ya. Terus saya cek lagi di chat PDF, saya cek lagi. Nah, chat PDF 0%. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk menerima hasil ketiganya ini 0 ya. Kalau ada salah satunya yang masih, jangan dipakai. Jadi humanis lagi. Humanis lagi, jangan dipakai, humanis lagi. Nah, ini ya, misalkan ini oke. Nah, tadi pada saat hasilnya yang pertama itu dia sudah mengklaim bahwa dia human written ya, dan dia diklaim human written-nya itu di mana? Di Zero GPT ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, di sini ada Zero GPT ya. Tapi setelah saya cek di Zero GPT 57%, bukan 0% seperti apa yang diklaim oleh HI ini. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan mempercayai semua humanisme AI humanism, kecuali kalau Bapak Ibu ngecek berulang-ulang ke deteksi AI dulu sebelum masukin ke Turnitin atau ke detektor AI lainnya. Ya, ini saya coba copy, saya masuk ke Grammarly. Ya, di sini Grammarly. Oke, tidak mendeteksi AI di Zero GPT. Ya, 0, tidak mendeteksi AI di chat PDF ya. Nah, juga 0% ya. Kalau sudah ketiga-tiganya 0%, copy and paste. Selain itu juga Bapak Ibu harus ngelihat ya struktur katanya. Nah, ini ya. Sekarang saya cek struktur katanya. Malaria continues to be a serious public health issue, especially in regions economy and so pregnant women are one of the most population low adding apparent link. Nah, ini ya, adding apparent link. Ini kata-kata yang ambigu. Ya, seharusnya tidak ada dalam naskahnya Bapak Ibu. Ini ya, between malnutrition and morbidity due to malaria on Sumba Island. Nah, ini ya, ada koma spasi on Sumba Island. Nah, ini kata-katanya strukturnya tidak baik ya. Malaria high malaria endemic area represent a case setting
for understanding interaction of parasite, infection, and nutrient status. Nah, ini kalau Bapak Ibu nggak serak dengan kata-katanya, humanis lagi. Sampai dengan mendapatkan kata-kata yang serak. Begitu mendapatkan kata-kata yang serak, Bapak Ibu tes ketiga detektor AI, semuanya zero, baru Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi itu yang paling efektif Bapak Ibu dalam menghindari detektor AI. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas. Cukup jelas ya bagaimana Iya. menghindari deteksi AI. Ya. Jadi Bapak Ibu silahkan gunakan deteksi AI mana yang ingin digunakan. Tapi setelah saya memperhatikan dengan struktur kata yang baik, dengan struktur kata yang paling mendekati, memang saya merekomendasikan ICO. Ya. Tapi ICO ini lumayan mahal gitu. Kalau misalkan budgetnya Bapak Ibu tidak semahal ICO, Bapak Ibu bisa gunakan bypass HIK AI atau bypass GPT, boleh ya. Tapi cuman bedanya kalau bypass GPT, Bapak Ibu harus merefresh berkali-kali karena struktur katanya nggak bener. Kadang-kadang ya, saya bilang kadang-kadang nggak bener ya. Misalkan saya memanusiakan yang ini, saya cek. Nah ini ya, dia sudah. Nah dia juga mengklaim melewati semua ini ya. GPT-0, Copilix, Zero GPT, Crossplake, Sapling, Writer, and Brainwell ya. Nah ini ya. Nah ini ya, kata-katanya, nah ini kan karena dia cuma 76 kata-kata. Kita coba dengan kata-kata yang banyak ya. Kata-kata yang banyak tadi yang, nah ini ya, dengan yang ini ya, paragraf kedua. Saya akan coba dengan paragraf yang kedua di sini. Ya. Saya coba periksa AI-nya. Saya menggunakan bypass GPT ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga dia menggunakan input seems to be human written ya. Oke, saya coba di sini juga. Apakah human written juga? Human written ya. Saya coba di apa namanya, Grammarly AI detektor. Oke, sebentar. Ini mungkin karena tadi sudah saya coba uh, di Zero GPT. Ya ini ya 100%. Saya coba di uh, chat PDF AI detektor ya. Nah ya 100% ya. Ada dua yang mintakan 100%. Oke. Saya coba humanismekan lagi di GPT Zero Bapak Ibu ya. Kita lihat struktur katanya ya. Baik, Nah ini Pak. kan kita lihat ada strip. Ini tidak baik ya. Strip di dalam paragraf ya. Di sini the mechanism of enabling pregnancy punya. Nah nih, central to this process hepcidin. Nah ini ya, ini maksudnya apa gitu. Sedangkan kadang kata di sini tidak ada ya. Di sini dia mengatakan bahwa setelah uh, Dumce and ini hepcidin, a key peptide hormone regulation iron hemostasis ya, play a central role in the process ya. Tapi di sini kata-katanya central to this process in hepcidin. Ini maksudnya dia merubah struktur kata yang barangkali orang tidak memahami maksudnya ya. Dan di sini ada strip juga, jadi tidak baik ya. Walaupun ini pada saat dicek ya, kita cek coba ya, kita coba cek masuk ke GPT, ya, sorry bukan GPT, masuk ke Grammarly AI Detector, kita lihat ini dia sudah nol ya, tidak ada ya. Sekarang kita coba ke Zero GPT ya, kita coba Zero GPT, kita teks nol ya, nol Zero GPT. Dan yang ketiga kita coba di chat PDF detektor 2% ya. Di sini walaupun dia terlihat 2%, tetapi struktur katanya tidak benar ya. Nah, sekarang saya coba di sini ya. Saya humanisme di Hike AI ya. Nah, ini ya.
Ya, dia hampir mirip ya. Dia ubahnya mirip Central to this process in Hepcidin ya. Cuman tidak ada strip ya. Cuman kita harus in fact ya ini ya. Kita harus benar-benar melihat kata-katanya itu benar apa tidak ya itu ya. Jangan langsung saja mengklaim bahwa itu sudah benar di humanisme ya. Ini kan MCHC can be rapid markers ya kan. Can be bahasa can be itu kan artinya bila mungkin ya, memungkinkan. Itu kata-kata yang ambigu ya. Makanya hati-hati. Struktur katanya tidak boleh yang ambigu, tidak jelas ya. Kalau misalkan dimasukin gini ya, kata-kata ini saya masukin ke Grammarly ya. Dia memang tidak membaca AI detector, tapi pada saat dia melihat, nah oh ya ada 19% ya. Masuk 19% dari hasil bypass HI ya, 19%. Ya, sebentar. Ya ini dia ya, 19%. Saya coba di detektor AI, di Zero GPT. Saya coba Zero GPT, saya detect 0 ya, Zero GPT 0. Tapi Grammarly tadi 19 ya. Di chat PDF AI detektor 2% ya. Sekarang saya coba di Grammarly-nya ya, di Grammarly dengan profitnya ya. Kita lihat profitnya. Nah, ini lihat kan ada banyak sekali kata-kata yang kurang menurutnya ya. Entah dia clarity-nya kurang baik misalkan atau grammar-nya kurang baik ya. Ya. Nah ini ya, ini harus diperbaiki struktur kata-katanya Bapak Ibu ya. Jadi dalam artian bahwa intinya kita harus melakukan humanisme dan mengecek struktur kata, tidak melakukan secara banyak dan mengecek dulu ketiga detektor AI apakah sudah berhasil. Kalau sudah berhasil berarti uh, untuk lolos Turnitin AI itu peluangnya sangat besar. Begitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Betul. Ada Pak Jam. Uh, Ada Pak Jam. Gimana? Cukup jelas. Oke. Ini Halo, ada Pak pertanyaan. Jam. Ya, Ada Pak Jam. ya silakan. Apakah kalau kita mengecek satu persatu itu, apakah untuk Scopus itu hasilnya harus 0 semua? Kalau misalnya tadi ada 2% itu apakah boleh? Oke, baik. Untuk menjawab itu ya. Jadi tergantung dari jurnal yang dituju. Artinya begini, apakah kita submit Scopus itu harus memiliki AI detektor yang kecil, ya, di bawah 20%. Ya, tidak selalu ya, Bu ya. Pada saat Ibu submit jurnal, Ibu harus membaca yang namanya author guideline. Di sana ditentukan untuk AI declaration. Di AI declaration itu ada disebutkan bahwa AI harus di bawah 20% atau AI maksimum 35% dan dideklarasikan AI apa saja yang digunakan untuk apa ya. Misalkan menggunakan tools ya. Grammarly itu sudah dikatakan sebagai AI ya. Karena Grammarly bukan untuk menyusun struktur kata saja tapi juga bisa untuk memparaphrase dan lain-lain ya. Misalkan menggunakan Grammarly untuk apa? Untuk profit misalkan seperti itu bisa masukin. Jadi kalau misalkan AI-nya Ibu terdeteksi 30% misalkan, oh masih di bawah ketentuan, misalkan jurnalnya punya ketentuan maksimal 35%, masih ternyata ada terdeteksi AI 30%. AI apa saja yang dipakai? Biasanya ada declaration AI-nya itu. Tapi kalau jurnalnya tidak ada declaration AI, ya nggak apa-apa, ya disubmit aja. Yang penting di bawah kalau tidak ada keterangan bahwa AI harus digunakan maksimal sekian, ya berarti kemungkinan jurnalnya tidak mendeteksi AI. Apakah ada jurnal yang tidak mendeteksi AI? Masih banyak. Ya, perlu saya garis bawahi. Masih banyak jurnal yang tidak memperlakukan deteksi AI, Bapak Ibu sekalian. Gitu.
Baik, Pak Jo, terima kasih. Ya. Di sini ada Bu Widya Suti ya pertanyaan di kolom chat, berarti harus punya banyak AI detektor ya Pak. Eh, saya sarankan memang 3 ya Bapak Ibu ya. Boleh menggunakan Zero GPT, boleh menggunakan tadi saya Grammarly. Saya gunakan 3, Grammarly, Zero GPT, dan chat PDF ya Bapak Ibu. Karena mereka 3 ini tidak sinkron. Kenapa saya bilang tidak sinkron? Seperti tadi yang saya berikan contoh bahwa ada yang di Grammarly bilang 17% ya, contohnya ini ya, di Grammarly bilang 17% AI detektornya. Nah, 19% misalkan itu, tapi di sini 0% dan di sini 0% ya. 2% ya. Nah, yang harus saya lakukan adalah misalkan di sini juga, di sini di Grammarly 0%, di Zero GPT 0%, ternyata di chat PDF dia 80% gitu. Terkadang seperti itu. Nah, hal ini yang harus kita gunakan, ketiga-tiganya harus 0 dulu. Ya, 0 dulu. Baru kita gunakan. Karena pengalaman saya ternyata kalau dia tidak 0, maka ada kemungkinan dia masih akan terdeteksi di Turnitin AI. Ya, untuk paragraf ini gitu ya, misalkan seperti itu. Ya. Pak Edi Anan ada bertanya ya tentang rekomendasikannya. Gini Pak, saya rekomendasikan yang pertama adalah ICO, ya ICO. Tapi ICO ini lumayan juga duitnya ya. ICO ini kalau nggak salah itu yang unlimited credit ya. Jangan yang ini ya, yang grow ya, 500 kredit. Bayangkan 500 kredit berarti 50.000 iWords. Sedangkan saya tadi sekali aja udah 200 word ya. 200 word 5 kali klik udah 1.000 ya Bapak Ibu. 200 word 5 kali klik sudah 1.000. Jadi saya sarankan yang gunakan yang unlimited credit ya. Tapi per bulannya $29 ya. Artinya lumayan duitnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu budgetnya kurang, ya budgetnya mungkin gunakan bypass HIK AI ya. Apa sih bedanya ICO dengan bypass HIK AI? Nah, terkadang ya, ini pengalaman saya Bapak Ibu, kalau kita mau menghumanis satu naskah itu kan lebih dari 10 paragraf ya. Lebih dari 10 paragraf. Biasanya nanti akan muncul di paragraf, kalau sudah jenuh dia, jenuh, terkadang kita sulit sekali untuk mendapatkan struktur kata yang baik dan benar di sebelah kanan ini. Kalau udah jenuh, ya. Maka dari itu kelemahannya sih di situ. Maka dari itu mungkin saya sih merehatkan, biasanya 10 menit, 20 menit, atau setengah jam saya rehatkan, lagi saya masuk lagi, baru saya refresh lagi untuk memanismekan seperti itu. Sama juga dengan di bypass GPT juga sama, hampir sama dengan HIK AI sama. Cuman di ICO saja yang tidak ya. Sedangkan di bypass GPT dan di HIK AI ini relatif cukup murah ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah per tahun 1,8, saya lupa. Per tahun 1,8 juta. Ya, kalau nggak salah 1,8 juta. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakan yang mana yang senyamannya uh, untuk apa namanya, mengecek, menghumanismekan dan menghindari yang namanya deteksi AI. Sangat mudah Bapak Ibu, jangan jangan apa namanya, uh, jangan berkecil hati mengenai tentang deteksi AI. Sangat mudah untuk melewati itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan, seputar tentang penulisan akademik, naskah, penelitian. Mungkin ada kendala, mungkin kita bahas baik-baik ya. Masing-masing silakan. Atau mungkin ada Bapak Ibu memiliki pendapat lain mengenai tentang penurunan deteksi AI, monggo di sharing pengalamannya silakan. Tadi yang discontinue itu Pak. Oke, saya lanjut kedua ya, ke pertanyaan dari Bapak Ahmad Ansyori Pak ya. Bagaimana mengetahui tentang jurnalnya discontinue atau tidak Pak ya? Sebentar Pak, saya coba sebentar, saya coba cek dulu.
Saya masuk ke Scopus dulu sebentar. Mungkin mungkin Pak Ahmad Ansyori ada satu contoh case jurnal apa ingin saya cek biar mengetahui bahwa dia masih atau tidak. Umum saja Pak yang ada menawarkan beberapa belakangan ini. Kan banyak juga di Facebook yang menawarkan jurnal, tapi kadang-kadang kita cek loh ini kok saya kayaknya sudah discontinue gitu. Oke, Iya, baik. makasih ya. Ini sebentar ya, Pak. Sebentar. Enggak, saya lupa cara taruh filenya di mana sebentar, Pak. Saya lupa taruh di mana datanya, Pak ya. Saya lupa taruh datanya di mana, tapi nanti saya coba mengingat-ingat kembali ya cara menggunakan mencari jurnal yang yang benar, Pak ya. Jadi yang pertama saya mungkin menginformasikan seperti ini, Bapak. Eh, ya, apakah sudah terlihat slide-nya ya? Oke, sudah terlihat slide saya? Ya, sudah terlihat Pak. Oke. Yang pertama adalah jangan pernah mau dengan jurnal yang pasaran, Pak, atau email atau menawarkan diri ya atau dikasih teman ya, hati-hati ya, jangan pernah mau itu, Pak. Karena kenapa? Karena begitu dia masih aktif dan dia masih apa namanya valid di Scopus, harga dirinya tidak jatuh, Pak, seperti itu ya. Satu jurnal itu tidak akan jatuh harga dirinya jika dia masih valid dan tidak predatory di Scopus, Pak. Jadi begitu ada yang menawarkan jurnal ini, tawaran dari email, tawaran dari mana, itu saya bisa pastikan bahwa jurnal itu bermasalah. Ya. Bermasalahnya soon or later, Pak. Mungkin pada saat Bapak ditawarkan dia masih uh, on investigation by Scopus. Berarti on investigation itu dia dalam investigasi. Jika jurnal itu dia dalam investigasi by Scopus, tidak ada yang tahu bahwa jurnal itu bermasalah. Yang tahu adalah Scopus, pemilik jurnal, dan Tuhan. Nggak ada yang tahu. Orang sehebat apapun, orang yang memiliki hack index tertinggi pun, orang yang memiliki naskah ratusan di Scopus pun pernah masuk ke dalam lubang yang namanya predatory. Pernah masuk. Jadi tidak ada kaidah yang pasti bagaimana mengukur bahwa jurnal ini predator ataupun tidak pada saat dia masih diinvestigasi. Ya. Tapi cara yang paling utama saya biasanya mengemail ya. Mengemail kalau kalau penasaran dengan jurnal tersebut ya dulu ya, sekarang saya nggak terlalu penasaran dengan jurnal-jurnal itu karena saya udah pasti tidak akan mengikuti mereka. Saya email ke Scopus menanyakan status jurnal tersebut. Ya, jangan lupa kalau misalkan email ke Scopus minta case ID, Pak. Karena kalau tidak minta case ID, email Bapak tidak akan di follow up oleh Scopus. Minta case ID. Jadi case ID itulah tanggung jawabnya mereka untuk memfollow up pertanyaannya Bapak. Jadi tidak
sekaligus langsung dijawab ya, tidak ya, tapi akan diberikan case ID, di mana case ID itu nanti akan di follow up dan akan kembali ke email Bapak. Nanti pasti dia akan jawab, oh ya, still aktif, still on, atau still investigation. Nah, itu hati-hati ya, still investigation hindari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, lihat validity-nya. Validity di halaman Scopus, Pak. Validity halaman Scopus. Misalkan contoh source. Jurnal apa misalkan, kasih contoh ya mungkin. Saya masukin 4 play. Saya paling terakhir aja halamannya. Kalau saya ada contoh misalkan yang di email, mungkin bisa saya berikan contoh. Kita analisis yang kita curigai bahwa dia itu predator atau enggak, atau discontinue atau enggak. Mungkin kalau ada contoh mungkin bisa diketik ya, Bapak Ibu sekalian, diketik di kolom chat. Nanti kita akan coba ya. Saya akan coba salah satu jurnal ya, kita analisis. Nah, ini mungkin ada yang nah, oke. Multi ini ya. Ini ya salah satu yang sempat fenomenal ya di dunia kita ya. Nah, multidisciplinarity ya, ini ya. Di sini kita cek aja dia punya ini source ID-nya, oke. Scopus source ID. Nah, ini ya. Oh, sorry. Oke. Bentar. Ini ya. Ya. From 2023, ini ya, lihat ya Bapak Ibu baik-baik. From 2023 sampai dengan 2026. Kita lihat, berarti secara ini sebenarnya dia masih terindeks di Scopus. Terindeks di Scopus, itu yang pertama. Terus apa yang harus kita lihat? Ini ya, lihat Scopus content coverage-nya Bapak Ibu ya. Ini bagaimana Scopus content coverage-nya. Kita klik Scopus content coverage-nya. Nah, lihat Bapak Ibu ya. Jadi dia baru terindeks tahun 2023 sampai dengan 2026. Apakah dia predator? Ya. Pada saat terjadi lonjakan dari 173 dokumen di tahun 2023 langsung naik ke 400, ini bisa terindikasi dia predator Bapak Ibu. Ya, dia predator. Tapi setelah 2024 dia masuk 2025 dan 2026 ya. Nah, ini 400 dokumen ya. Jadi dia setahun 400 di 2024, di 2025 juga dia 400-an sampai 500. Ini terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Ya. Terjadi lonjakan yang sangat signifikan. Ini patut dicurigai, Bapak Ibu ya, patut dicurigai. Tapi selama tahun 2025-2026 ya, dia aman dari Scopus. Artinya dia tidak masuk investigasi. Ya, aman. Tetapi di 2026 ini menjadi lonjakan yang pasti akan lebih besar lagi. Karena baru bulan Februari dia sudah memiliki 401 publikasi. Nah, saya yakin di tahun 2026 pertengahan, jika nanti lonjakannya ke 800, ya, dia akan masuk ke dalam Scopus investigasi. Scopus investigasi apakah dia akan discontinue? Kemungkinan besar iya. Ya. Apa yang dia lihat? Ya. Jadi lonjakan seperti ini yang kita hindari. Jangan sampai ada lonjakan yang sangat signifikan.
Apalagi dari 100 tiba-tiba 1000, atau lagi 20 tiba-tiba 500. Nah, itu biasanya di tahun kedua, di tahun ketiga dia akan diaudit oleh Scopus, ya, diinvestigasi oleh Scopus. Nah, selama 2026 sampai Desember itu aman, ya. Pertanyaannya adalah tidak ada yang tahu itu aman atau tidak. Ya. Dilihat dari track recordnya, keputusan ada 50-50. Dia akan bisa discontinue ataupun tidak. Tergantung investigasi. Sekarang investigasinya seperti apa? Salah satu contoh investigasi, nah, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Salah satu contoh investigasi by Scopus, ya. Dia akan klik ke dokumennya, dia akan cek ke dokumennya, ya. Dia akan cek, ya, ke dokumennya, Bapak Ibu semua. Saya coba masuk ke jurnalnya, ya. Saya coba masuk ke jurnalnya. Sorry. Saya akan masuk ke jurnalnya. Oh, nah, DOI-nya aja udah error. Ya. Kalau sudah DOI error, Bapak Ibu, biasanya ada nilai minus dari Scopus, Bapak Ibu, ya. Pertama itu, ya, ada nilai minus, ya, karena di Scopus dia mementingkan DOI yang masih aktif, ya. Oke, kita akan masuk ke jurnalnya saja, ya. Kita coba masuk ke jurnalnya, kita lihat di tahun 2026, ya. Salah satu kasus yang paling sering terjadi discontinue by Scopus itu adalah naskah-naskahnya itu tidak sesuai dengan scope, ya, scope dan fokus and scope-nya. Tetapi, ya, fokus and scope-nya di sini kan dia mengklaim bahwa multidisiplinari, ya, ada multidisiplinari. Nah, dari multidisiplinari ini mungkin dia bisa mengklaim bahwa karena saya punya naskah semuanya multidisiplin, ya, jadi memang banyak skupnya, gitu, ya. Nah, ini hati-hati, ya, nah, buat di jurnal, ya. Nah, ini, ya, dia dari 2024 tiba-tiba publikasinya per bulan. Dia merubah dari 2018, 2001, 2002, 2003 quarter, ya, 4 kali dalam setahun. Tiba-tiba 2024 tiap bulan. Kelihatan banget, ya. Dan biasanya akan berubah dari duit, ya. Biasanya ada berubah dari duitnya. Misalkan nah, nih APC, ya, $800, ya. Nah, ini diupdate 1 Juli 2025. Artinya sebelum 1 Juli 2025 mungkin biayanya tidak segini, ya. Mungkin biayanya tidak segini, lebih murah biayanya, ya. Ya, kelihatan banget, ya. Ya, PayPal sekian, ya. Dia mengutamakan duit, hati-hati. Ya. Karena kenapa? Karena mindset saya adalah jurnal yang berbayar, apalagi dia baru masuk Scopus dan dia baru Q3 atau Q4, biasanya mereka akan memberikan harga gratis, ya, Bapak Ibu, ya. Tidak mengutamakan uang seperti itu. Abotnya, abot di jurnal. Nah, di sini ada withdraw policy, ya. Nah, kita nggak tahu withdraw policy ini biasanya atau refund policy. Dia pasti akan merujuk kepada uang. Nah, ini, ya, author have not yet paid APC payment 50%. Ya. Kalau withdraw accepted of manuscript. Ya. Jadi apapun akan ujung-ujungnya akan ke uang, ya. Itu, ya. Hal yang ketiga di sini, ya, UUD, ya, ujung duit, ya. Hati-hati, jurnal dengan ujung duit, ya. Jadi, ya, coverage artikel, ya, berapa kenaikannya, ya. Itu juga harus diperhatikan, Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan.
Saran saya, walaupun dia belum bisa kita pastikan bahwa ini predator atau tidak, ya, belum kita bisa pastikan apakah dia masih ataupun discontinue, ya, karena secara Scopus dia saat ini masih ya, masih masih valid dan aktif di Scopus ya, valid dan aktif. Ya, bisa saja pada saat Bapak Ibu mau submit di 2026 terindeks 1 atau pertengahan akan discontinue ya. Discontinue itu ada banyak keputusan Bapak Ibu ya. Pertama, dia akan stop mulai sekian-sekian. Misalkan dia masuk investigasinya di bulan Maret ya. Terus Maret sampai dengan selesai investigasi di bulan Juni. Nah, naskah Bapak Ibu yang terbit di bulan Maret dan April itu sudah terindeks. Tetapi hasil investigasi adalah bahwa jurnal ini discontinue. Kapan discontinue-nya? Pada saat start investigasi di bulan Maret. Jadi di bulan Maret sampai dengan seterusnya naskah akan ditarik, dihilangkan dari Scopus Bapak Ibu. Dihilangkan. Ada lagi yang lebih parah mungkin 2 tahun terakhir yang dihilangkan, setahun terakhir yang dihilangkan gitu. Atau sebaik-baiknya naskah Ibu tetap terrecord di Scopus, tapi sudah dilihat jurnalnya sudah discontinue. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu juga salah satu untuk mengecek jurnal itu discontinue atau tidak, akan discontinue atau tidak ya Bapak Ibu. Terus ini ya, salah satunya juga biasanya diserang oleh penulis Indonesia, ya walaupun miris, tapi mohon maaf, Indonesia itu masih merupakan sasaran empuk predatory jurnal, Bapak Ibu ya, atau Timur Tengah, Indonesia atau India. Diserang oleh penulis ya, ini banyak ya penulis-penulis dari ketiga negara, bukan ketiga negara ya, dari negara-negara tersebut ya. Nah, kita lihat sekarang tadi di ini ya, yang ke mana sih? Home aja deh. Current issue ya. Kita coba cek current issue. Nah ya. Ya ini ya. Di sini ada ini orang Indonesia biasanya ya. Habibie, Setio, Atmoko, Loso, Judianto ya. Ya. Di sini Agus Irianto ya. Idris misalkan, Anika Wisnu Setiadi, ya. Ratna Suartini, Eko Haryadi. Nah itu ya, hati-hati ya. Kalau sudah banyak seperti ini, sebaiknya dihindari. Ya, kalau dia tidak sesuai dengan scope, juga hindari. Tapi ini karena multidisiplin, jadinya yang penting sediakan uang $800. Kemungkinan besar naskahnya Bapak Ibu akan diterima di Q4 nih ya, dia Q4 ini. Ya, Q4 masalah. Ya, Q4. Ya. Salah satu indikator juga Bapak Ibu ya, indikator untuk pertimbangan Scopus untuk melanjutkan atau tidak, ini Bapak Ibu, di impact faktornya Bapak Ibu ya. Kalau dia memiliki naskah sampai dengan 500, tapi ternyata di impact faktornya ini kecil ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di sini kecil ya Bapak Ibu ya. Maka dia akan juga terdegradasi Bapak Ibu. Contohnya di mana? Contohnya di naskahnya Bapak Ibu yang kalau sudah terbit. Kalau naskahnya Bapak Ibu diterbit itu banyak nggak citasinya yang didapatkan dari jurnal itu? Kalau dia tidak banyak didapatkan dari jurnal itu, maka bisa dipastikan jurnal itu nantinya akan susah. Entah dia stuck, entah dia turun, atau tidak naik-naik ke Q selanjutnya Bapak Ibu. Iya. Begitu Bapak Ibu beberapa saran saya untuk mencari jurnal ini. Kalau Bapak Ibu ini, jurnal predator itu sangat kuat dengan duit Bapak Ibu. Kenapa sangat kuat dengan duit?
dia pasti akan mengutamakan duit ya dibandingkan dengan kualitas naskah. Makanya dari itu saya sarankan kalau bisa lebih baik cari jurnal yang gratis. Dengan mencari jurnal yang gratis, maka akan terhindar jauh dari yang namanya predatory jurnal. Seperti itu. Saya ada Gitu ya. pertanyaan di chat box, Pak. Oke, saya coba tanya. Oke, South African Journal of Childhood Education. Oke, mari kita kupas ya. Saya cek dulu dengan nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, itu, Eh, Pak. Mm. saya coba cek ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Di sini perhatikan baik-baik. Jadi ada nama predatory itu bukan hanya jurnalnya predator. Jadi ada namanya hijack jurnal, ada namanya phishing. Ya hati-hati Bapak Ibu ya. Hijack jurnal itu jurnalnya dihack oleh orang lain, padahal jurnalnya valid, tiba-tiba dihack sama orang lain, terus di obral. Ya hati-hati ya. Terus ada juga yang namanya phishing jurnal. Phishing jurnal itu adalah jurnalnya karena tidak terdata di Simago, banyak yang membuat jurnal-jurnal bajakan atau yang mirip-mirip ya. Saya coba dulu ke Simago, saya cek di Simago. Karena ini mungkin yang terbaru, kemungkinan ada. Nah, ini kemungkinan ada. Ini ada home-nya ya. Jadi home-nya di sini ya. Karena kalau misalkan tadi Bapak Ibu saya cek di sini ada di sini kan ada South African Journal J.co.za. Di sini juga ada University of Johannesburg juga ada ya. Di sini. Nggak tahu mana yang benar ya. Nah, di sini juga ada Cielo or ZA ya. Jadi biar tidak terjadi masuk ke dalam jurnal yang salah, Bapak Ibu menggunakan Simago ya. Simago ini linknya sudah valid Bapak Ibu ya. Itu cara pertama. Oke. Saya cek dulu ke Scopusnya Bapak Ibu ya. Saya coba copy ISSN-nya di Scopus. Saya cari di source-nya. Source. Bentar. Kenapa dia nggak mau nih? Ya, oke. Sebentar. Nggak ada. Sebentar. Ini coba nih. Nggak ada halaman jurnalnya sebentar di Scopus. Nggak tahu nih, tiba-tiba error nih source-nya. Ini coba balik. Coba balik. Balik lagi. Oh ini ya. Oh ini sorry. Sini saya coba ISSN, saya masukkan ISSN saya masukkan ISSN ini. Oke, saya find. Tetap masih error ya. Nggak bisa ya. Sebentar, saya coba jurnal ini. Source ID-nya ini nggak dapat. Oke, saya coba di sini aja nggak apa-apa. Saya coba di home aja ya. Nah ini mungkin saya coba cek. Nah, ini ya. Ini ya naskahnya dia ya. Oke. Oke. Lihat artikel. Ya kita nggak bisa ngecek. Harus dicek di halaman Scopusnya. Ini saya belum bisa masuk. Kalau kemarin saya masuk ke jurnalnya dicek dengan Scopus Content Coverage tadi, tidak Hmm. begitu banyak. Setiap tahunnya itu di bawah 100, Pak. 60-an, 70-an gitu. Oke. Amankah kalau kayak gitu?
Sebentar, sebentar. Saya lihat dulu di sini. Lihat di sini ada kata-katanya nggak? Nah, nih. Oke, nggak ada ya. Nah, ini agak disayangi ya. Karena kenapa? Karena si Mago itu bukan pemilik jurnal. Jadi jangan bertanya di sini ya. Eh, dia juga nggak paham dan tidak mengerti. Sekarang kita masuk ke dalam jurnalnya. Di sini kita tidak bisa melihat karennya seperti apa. Ini ya, coba kita cek. Nah, ini ya. Volume 6 2002 nomor 1, volume 1, volume 4 nomor 1. Berarti setahun cuma satu volume aja ya. Berarti dia setahun cuma satu volume. Dan ini sini kita lihat ya, ini ya. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh naskah. Ya, kita lihat sekarang ke archive lagi di tahun 2025. Nah, ini lumayan ya, satu, dua, tiga. Oke, ini nggak terlalu banyak ya. Berarti nggak terlalu banyak, masih bisa ya. Pertama masih bisa. Tapi pastikan ini judulnya sudah benar ya. Biasanya sih sudah benar ya. Biasanya sih sudah benar ya. Berarti aman itu ya Pak Jo ya. Sementara ini masih aman. Sebentar saya cek dulu ya. Oke. Di Scopus tadi di Ya, Scopus Content Conference itu tadi coba ya. Q3 ya. Q3. Oke, nah ini saya masuk dari sini sekarang. Nah, post content coverage-nya, ya ini masih aman. Nah, Aman. itu sekitar Ya. apa? Itu sekitar Masih tiga 50 puluh sampai 70 masih sembilan aman, Bu. Ini masih aman. oh, 70-an 2019 ada sampai. itu. Ya, 24 itu 72. ya. Aman ya Pak ya itu ya? Masih aman. Ini masih aman. Itu Silakan. apa termasuk free jurnal apa enggak ya? Kemarin saya belum sempat ngeceknya. Nah, Tapi kita kayak lihat publishernya, Bu ya. Ini di sini adalah Ausis PYT Ltd. Nah, kalau sudah kayak gini bahasanya, Bu ya, publishernya biasanya ini jurnal berbayar, Bu. berbayar Biasanya, ya. ya. Biasanya berbayar. Ini guidelines ya. Ini publication fee ya. Nah, ini kan pasti berbayar. Kalau sudah gitu ya. Ini kan ZAR sekian. Ya. Nah, tapi sebentar. Ini artikel processing charge. 10 Itu halaman, Bu ya. Lebih dari 10 akan bayar lagi. per A4 ya itu ya. Dan, oke. Ya, di sini pada saat Ibu submit itu dia akan diminta untuk kesanggupan membayar APC 10 halaman, lebih dari itu akan bayar lagi. Ya, pada saat selesai ada perubahan bayar lagi nanti, Bu. Jadi seperti itu, Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Itu berarti belum tentu di accepted kita sudah diminta gitu ya Pak. Belum. Nggak. Kalau di accepted baru diminta bayar. Oh gitu. Belum Jadi ya. aman ya Cuman ini. kesanggupan membayar. Ya, biasanya dikasih Oh, notice. bukan. Ya, ini nggak tahu nih ZAR ini berapa duit nih, saya nggak tahu nih. ZAR berapa rupiah? Berapa tadi? 1000. Balik ya. 1458. 1,5 juta. Ya, cukup murah. 1,5 ya Pak ya, kalau Ya, 1,5 juta. dirupiahkan. Ya, kurang lebih. Itu per lembarnya atau sudah per Enggak, 10 tadi? 10 lembar. 10 lembar. Oh ya. Ya, Baik Pak silakan. Teo, terima kasih. Ya, Berarti enggak begitu mahal ya. enggak begitu mahal, Bu. Ya, Ya, silakan. Karena dia masih Q3 juga sih. Q3. Ya, silakan. Ini kan banyak mengulas teaching English to young learners. Jadi topik saya, penelitian Oh, saya boleh. tentang ini. Baik Boleh, Pak Bu. Jo, terima kasih. Silakan. Ya, per lembar sepertinya enggak kayaknya. Coba sebentar saya cek. Enggak.
Ya, 10 lembar. 1458 itu 10 lembar. Berarti nanti kalau artikel saya itu lebih dari 10 lembar berbayar, ada Pasti ada tambahan lagi. bayar tambahannya. Ya, 1.500.000 itu untuk 10 lembar ya Pak Zoya ya. berarti. Baik, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan jika masih ada pertanyaan atas kendala-kendala Bapak Ibu dalam entah itu submit ataupun menyusun naskah penelitian, silakan. Jika ada pertanyaan atau ada pengalamannya Bapak Ibu, silakan di sharing. Pak Jo, Ya Bu, ya Pak Jo, yang mau saya tanyakan, kadang kita kalau menggunakan AI untuk daftar pustakanya itu, kadang tampil kan, terbentuk dengan style apa, tapi kalau misalnya kita banyak, saat kita cek PDF-nya gitu, kadang nggak muncul. Itu gimana antisipasinya ya? Karena kalau banyak gitu, gimana? contohnya pakai apa Bu? Saya tuh ada beberapa kali pakai ChatGPT. Oke. Gunakan ChatGPT menulis buku. Nah, terus saya sertakan daftar pustakanya. Ada itu daftar pustakanya lengkap. Tapi saya lupa itu ngecek ada nggak sih PDF-nya gitu. Oke. Nah, kebetulan yang ngecek, akhirnya nggak ada PDF-nya gitu. Jadi Oke. bisa mendetek. Ini pakai AI nggak? Dia bilang, oh iya aku pakai AI gitu. Nah itu gimana ya solusinya? Gini Bu ya, ChatGPT itu tidak didesain untuk sangat akurat dalam penelitian akademik Bu. Jadi makanya untuk penelitian akademik saya sangat melarang yang namanya ChatGPT. Karena rujukan yang dia gunakan terkadang rujukan yang tidak ada sumbernya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun toh ada sumbernya, biasanya ChatGPT itu terlambat 2 tahun, setahun ke belakang. Datanya dia tidak update setahun ke belakang. Dan citasi yang dia berikan bukan terkadang lagi, hampir sering saya temukan tidak ada sumbernya. Dia bilang ada sumbernya tapi tidak ada sumbernya. Makanya untuk ChatGPT biasanya saya cuma untuk brainstorming aja, tidak untuk menulis naskah akademik di sana Bu, di ChatGPT. Makanya kedepannya hindarilah ChatGPT dalam menulis naskah akademik. Kalau brainstorming oke, ya, mencari ide, mencari judul, mencari apa namanya poin-poin outline apa yang harus dibahas, oke, bisa. Tapi pada saat menulis naskah akademik, apalagi yang memiliki citasi, hati-hati. Kebanyakan karena dia sistemnya random worldwide, jadinya banyak yang sumber-sumber tidak ada tetap masih ada di ChatGPT seperti itu. Gitu Bu ya. Kasih Pak Jo. Ada pertanyaan apakah lembaran suplementari atau lampiran itu terhitung? Nah itu nanti dibaca di guideline-nya Bu ya. Karena di guideline-nya dia akan menjelaskan secara detail di sana apakah sekian lembar itu termasuk daftar pustaka ataupun lampiran atau tidak termasuk. Biasanya ada seperti itu. Dan jika lebih dari sekian halaman, biasanya ada nominalnya berapa gitu, tambahannya. Gitu ya. Kalau penggunaan konsensus itu apa bagus Pak untuk penulisan artikel ilmiah? Baik, tentunya konsensus dulu yang saya gunakan dengan yang sekarang pasti banyak perubahan ya. Jadi saya cukup pada saat itu tidak menggunakan konsensus ya, karena memang ada beberapa AI lain yang lebih kredibel menurut saya, lebih terpercaya dibandingkan dengan menggunakan konsensus AI ya.
Kalau itu Pak yang dulu saya juga dapat dari pertemuan ini yang Rapid AI itu, apakah masih kredibel? Rapid AI. Iya, iya, untuk mencari referensi. Gini, uh, yang AI yang saya rekomendasikan kalau untuk mencari referensi hanya menggunakan Set AI selama ini. Selama ini saya menggunakan Set AI ya. Jadi Set AI itu sangat membantu saya dalam melakukan mencari referensi gitu ya. Baik. Jadi contohnya saya berikan contoh, misalkan sebentar saya coba. Ini ya, misalkan Set AI ya. Di sini ada banyak kali dia punya apa namanya eh, menu. Bapak Ibu bisa gunakan menu-menunya. Cuman yang paling sering saya gunakan adalah cuman eh, ini ya custom dashboard dan asisten. Ya, asisten ini sama seperti ChatGPT tapi dia base-nya adalah literatur. Ya, base-nya literatur. Literatur apa? Literatur worldwide atau literatur based on my document atau based on dokumen kita ya, dokumen kita. Artinya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saya masuk ke dalam satu naskah satu ini sorry dashboard ya. Nah, ini adalah dashboard yang sudah saya buat ya, penelitian-penelitian tentang yang sudah saya buat. Contoh eh, contoh ambil saya contoh dia big data ya, misalkan big data. Nah, ini big data adalah naskah-naskah yang telah saya sortir selama sebanyak 66 naskah mengenai tentang big data ya. Jadi dari sini nanti saya akan panggil apa sih yang saya inginkan gitu misalkan seperti itu. Atau kalau tidak mau panggil ya udah langsung asisten aja. Di asisten tinggal kita setting di sini bagaimana penulisan citizen style-nya, apakah AA, IBE, ML, CK ya, misalkan apa. Nah, di sini konsultasi modelnya apakah saya menggunakan GPT-5 Nano ya atau cloud atau di sini ada speed sama intelijennya Bapak Ibu. Kalau mau speednya lambat dan intelijennya tinggi misalkan pakai cloud Opus 4.5 atau menggunakan Soso ya GPT-5 Nano misalkan seperti itu ya. Oke, di sini reasoning efeknya minimal misalkan saya pakai high ya atau medium dan respon lainnya adalah short misalkan. Nah, dashboardnya saya nggak menunjukkan siapa-siapa dashboardnya karena saya minta dia untuk mencarikan referensi dari luar ya dari database-nya Set AI ini ya. Saya kembali lagi di sini ada evidence ya. Let assistant do apakah always use reference atau never use reference. Biarkan site ini menggunakan itu. Sekarang saya menggunakan nah ini ya citation statement abstrak ya semuanya dan nomor publication to consult tergantung dalam satu paragraf itu saya ingin berapa ada kutipan sih. Misalkan saya bikin mau misalkan ya saya ambil contoh tadi ya contoh yang tadi ini ya. Nah di sini ya ini anggap saya ambil saya hapus ini aja ya. Kutipannya saya hapus. Saya tidak memakai kutipan ini ya. Saya hapus. Nah, ini ya saya copy di sini ya, saya copy. Nah, saya mau masukkan di sini 5 kutipan ya. Berdasarkan apa yang telah saya katakan tadi ya, 5 kutipan ya. Berarti saya cukup 25 paper yang akan dikonsult ya. Nah, di sini saya akan rinse di sini yang relevance. Terus di sini yang 2019 sampai dengan 2026. Nah, saya mau naskahnya artikel. Saya nggak mau book, saya nggak mau review, saya nggak mau conference. Pokoknya artikel ya. Di sini apply. Oke. Nah, tinggal saya paste kalimat saya sendiri ya. Dan saya akan enter. Dia akan mencarikan ya. Sebentar dia akan lagi search dengan kata-kata saya. Dia akan mencarikan kutipan yang sesuai dengan kata-kata saya. Dan dia akan memasukkan langsung kutipannya. Dia akan regenerate atau rewrite lagi kata-kata yang telah saya berikan. Bisa gue nasi lagi kan ya.
Nah, sebentar ya. Nah, di sini lihat fax, checks, ada 5 verified, 9 reject. Ya, ini dia menggunakan, dia akan membaca naskah-naskah penelitian, tapi random ya. Entah itu dia di Scopus, entah itu dia di Scholar biasa, akan random ya. Dan waduh, yang sebentar, ya, ngehang, yang memiliki DOI aktif, ya, Bapak Ibu ya. Oh, mana dia kok hilang? Oh sebentar, sudah di sini. Ya, nah, lihat ya. Baik Bapak Ibu. Malaria is pregnancy a major health burden increase risk. Di sini ada Barusman 2019 ya. Di sini ada Juardi, ada Limardi, ada Rahmi ya. Ini kutipan-kutipannya ya. Ya. Nah, di atas ini ya adalah total dari apa yang dia kutip ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat naskahnya langsung di view PDF di sini. Bisa melihat langsung naskahnya. Jadi di sini ada 5 kutipan sebenarnya, 5 atau 6 kutipan ya. Rahmi, Juardi, Bursman, Flora, ya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sama Juardi. Ya. Jadi ada 5 pengutip di sini. Ya, ada 5 pengutip. Di mana ambil kutipannya? Sebentar, seharusnya di sini ada dia punya referensi ya. Nah, ini referensinya ya. Di mana diambil kutipan referensinya Pak? Biar saya bisa mendapatkan referensi ini. Tinggal diekspor aja. Ekspor, CSV, BibTeX, RIS. Begitu ekspor RIS, itu dimasukkan ke Mendeley. Nanti kutip manual di Word secara Mendeley. Seperti itu. Begitu menggunakan referensi. Kalau nggak salah juga ada kok settingan untuk asistennya ini. Sebentar, mana sih settingannya? Kok nggak ada di sini? Oh ini. Settingannya di sini ada reference type. Nah ini jurnal nggak ada, nggak ada output tipe, nggak. Di sini, oh nggak ada pilihan dia minta yang referensinya yang tinggi ya. Ya referensi, oke. Gitu, biasanya saya gunakan ini untuk mencari citasi Bapak Ibu supaya valid, supaya tidak valid tinggal masukin aja kata-katanya paragraf kita, dia akan membuat satu tulisan memperlebar, merewrite lagi, menggenerate lagi kata-kata tersebut dengan kutipan-kutipan yang sesuai ya. Begitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Oke, Bapak Ibu, mengenai tentang citasi adalah apa yang saya berikan, apa yang saya tampilkan di sini adalah sitasi-sitasi yang AI yang memang menurut saya kredibel dalam menulis naskah penelitian dibandingkan AI yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi kalau citasi itu ada banyak AI-nya ya Bapak Ibu. Saya menjawab pertanyaan yang ada di chat juga ya, Pak Ram Bapak Ibu Ram ya, bahwa banyak, ada Sispis, ada Elicit, ada Perplexity dan lain-lain ya. Tapi saya sarankan Bapak Ibu menggunakan set AI. Ya, kenapa set AI? Karena set AI yang paling akurat dan bisa diatur kemauan kita seperti apa. Ya, apakah menggunakan data yang sudah ada kita punya atau meminta datanya mereka, ya silakan. Dan ini bisa terkoneksi langsung dengan Mendeley ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita panggil data dari Mendeley kita seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Pak Ju izin Pak, Ya tanya silakan. Pak, yang tadi Pak Ju yang humanisme apa humanis AI, Ya. misalkan kita punya dana dan mampu berlangganan misalkan Pak, apakah hasilnya itu akan sangat baik dan tidak perlu kita cek-cek seperti tadi gitu Pak? Terima kasih Pak Ju. Tetap Pak, tetap semua dicek Pak. Jadi saat ini belum ada humanisme AI yang benar-benar baik. Oke siap. Tetap harus ya. Oke siap, makasih Pak Ju. Ya, sama-sama.
Ada lagi Bapak Ibu? Pak Jo, izin tanya Pak Jo. Ya, silakan, silakan. Pak Jo, kembali ke site AI tadi Pak Jo. Ya, Kalau misalnya kita udah punya kumpulan referensi, misalnya saya ngumpulin dari Scopus gitu, ya, beberapa jurnal, beberapa artikel dari jurnal-jurnal. ya. Itu kalau misalnya kita masukkan ke site AI, apakah itu bisa dijadikan referensi yang untuk penulisan kita nanti, Pak Bisa, Jo? bisa Pak, bisa, Sip, bisa. Pak Jo. Ya. Jadi, naskah-naskah yang Bapak Ibu sudah kumpulkan, misalkan punya kumpulkan, Bapak Ibu tinggal masukkan ke dalam Mendeley. Ya, masukkan ke dalam Mendeley. Dari Mendeley kita minta nanti untuk membuat yang namanya dashboard ya, dashboard. Nah, di dashboard ini kita create new dashboard. Nah, di sini kita menggabungkan Zotero atau Mendeley. Misalkan Mendeley, tinggal Mendeley, ya naskah-naskah PDF-nya dimasukin ke dalam Mendeley, baru kita masuk ke Mendeley. Nah, ini kita konekkan ke dalam Mendeley. Misalkan di sini contoh gitu ya, contoh ya, next. Nah, ini sudah masuk ke dalam Mendeley kita Bapak Ibu. Nah, naskah mana yang ingin digunakan? Misalkan naskah ini semua, klik semua, begitu klik semua, misalkan begitu klik maka naskah dia akan membuat satu dashboard ya. Misalkan ya saya kasih contoh ini sudah dashboardnya saya menggunakan dashboard ini ya, misalkan AI Big Data nih ya, AI Big Data. Ini adalah koneksi saya ya. Ini walaupun dari 67 yang ada di Mendeley, 66 yang bisa dikoneksi karena kenapa? Karena satu artikel DOI-nya mati ya, tidak valid ya. 66. Nah, dari sini saya ingin mengambil data dari 66 ini tinggal masuk ke asisten. Perbedaannya adalah di sini. Ya, dashboard. Dashboardnya merujuk kemana? Misalkan merujuk ke AI Big Data tadi ya. Mana ya? AI Big Data ya. Oke. Apply. Jadi dia tidak akan ngambil kemanapun. Dia hanya ngambil ke 66 naskah yang tadi saya mengerucutkan seperti itu. Jadi langsung bisa ambil naskah di sana. Itu kan ya apa ya? Challenge. Challenge AI implementation. Nah, ini kita bisa buat banyak ya, mau panjang, medium, long gitu misalkan. Kalau medium dia panjang nanti ke bawah ya. Saya apply coba deh. Saya pakai yang medium ya, yang jawabannya panjang. Dari 66 naskah itu, nah 66 itu akan dicek semuanya. Ya. Dicek yang mana yang masuk ke dalam, yang mana yang membicarakan tentang challenge AI implementation ya Bapak Ibu. Jadi dia nggak kemana-mana. Jadi dia nggak kemana-mana. Dia akan mencari dari data yang kita cukup tampilkan yang kita punya saja. Nah, ini ya. Kalau dia panjang, dia akan menjelaskan panjang lebar ya. Ada introduction-nya, ada executive summary-nya, ada nih transparansi apa challenge-challenge-nya, data governance quality-nya apa challenge-challenge-nya. Jadi karena terlalu banyak naskahnya ada 66, maka dia akan semuanya akan ditampilkan yang berkaitan dengan challenge AI implementation in governance ya. Ini kan ini public administration. Nah, ini kan. Kenapa in public administration? Karena semua naskah-naskah yang saya ambil itu berkaitan dengan public administration bidang saya gitu. Iya. Ethical sosial 4, 5, chat support. Ini ada chat supportnya semua, 6. Dia akan munculkan semua. Langsung dia akan membuat summary nanti di bawahnya. Oh, summary udah di atasnya tadi ya, sorry. Maaf, summary di atasnya. Panjang dia. Nah, ini kan chat support, tunggu sebentar. Masih loading dia, belum selesai ini. Ya, dia masih loading ya, belum selesai. Nanti kalau selesai angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan berubah jadi kutipan seperti apa style ya. Karena saya minta yang apa style tadi. Nah, ini ya. Ini sudah ya tuh. Sudah semua. Sudah semua. Nah, ini ya. Sudah semua. Referensi yang dipakai adalah ini. Ya, ini semua referensinya ini.
Tapi nggak perlu kan kita copy referensinya karena sudah ada di Mendeley kan. Tinggal kita copy naskahnya ini aja, masuk ke dalam Word, kita paste di Word. Dan nanti kita kopinya by manual di Word aja dengan Mendeley. Gitu. Gitu ya, Pak? Cukup jelas apa Baik, masih Pak ada yang Jo, kurang? terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak Jo. Ya. Wah, ini sangat membantu sekali, Pak Jo. Saya Ya. kebetulan di fase ini juga saya mengumpulkan ada 40 artikel Scopus, tapi belum saya olah gitu. Nanti akan saya coba. Oh, kalau mau kalau mau olahnya lagi, sebenarnya bisa lagi ada kalau kita membuatkan yang namanya annotated ya. Annotated itu di sini dia jadi di asistennya. Nanti pada saat new chat, nah di sini kita minta output tipenya itu adalah table ya, apply table ya kan. Eh, tinggal kita perintahkan aja, misalkan make table synthesis from dashboard ya, include title, misalkan ya. Ini saya baru coba ya Bapak Ibu ya. Saya belum pernah coba, tapi saya baru coba include title, method, and result ya. Tapi saya coba cari yang ini ya, dashboardnya saya coba cari yang sedikit ya, jangan yang banyak-banyak nanti panjang ya jadinya. Coba ya. Nah ini kan, oh cuma 3 aja. Nah ini ya, ini kan dia bilang title responnya oh langsung seperti ini. Nah saya sekarang rubah ya, ini kan 3 naskah saja, saya rubah, saya tambah di kanan lagi, ya, ini ya boleh population column, method column. Nah metodenya dimasukin. Eh, masuk dia akan tambah metodenya seperti apa. Ini jangan dipakai aja, jadi ditambah lagi eh, outcome. Tambahin aja outcome-nya. Nah, itu kan outcome-nya apa. Jadi sudah langsung misalkan ada 20 naskah, 30 naskah. Nah, ini annotated-nya. Jadi langsung dia menampilkan metodenya apa misalkan. Kalau mau custom misalkan tinggal custom aja. Misalkan maunya apa ya, object research objektif misalkan seperti ya. Tinggal add aja. Dia akan mencarikan research objektifnya apa. Nah, kurang kanan set taruh. Belum ya. Nah, oh ini sebentar. Outcome. Geser di bawah. Oh ini nih. Yes, ini dia. Nah, ini ya. Ini research objektifnya. Ya, ya, benar. Ya, oke. Ini research objektifnya. Tambahin lagi misalkan mau tambahin population atau limitation atau intervention dan lain-lain ya. Perintah lain apapun itu semua bisa pakai add custom ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan population, oke. Tinggal cek lagi di bawahnya apa lagi. Ini tinggal diekstrak saja, jadi Excel langsung. Untuk mensintesiskan biasanya kan itu tuh, kalau lagi nyusun disertasi, pasti disuruh cari gap seperti ini. Buat dulu di sintesisnya. Buat dulu kan gitu. Nah, inilah untuk mencari gapnya seperti ini Bapak Ibu. Population. Tinggal di download aja nih, download, extra data, download. Sorry bukan ini. Di sini, di sini. Kalau saya di sini biasanya saya manual aja dari sini copy, langsung di download, masuk ke Word misalkan, paste di sini ya. Nah, tinggal kita rapikan saja udah Word-nya. Udah, simple kan Bapak Ibu? Yang kolom ini respon ini nggak usah dipakai misalkan, atau yang lain ini kan judulnya, judul penulis dan lain-lain ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak Jo. Jelas, Pak. Cukup jelas Pak Jo, terima kasih banyak Pak. Ada yang mau ditanya lagi Bapak Ibu mungkin? Kendala-kendalanya yang saat ini masih terjadi atau yang saat ini Bapak Ibu stuck di mana, nanti kita bahas untuk dipermudah menggunakan AI.
Saya masih stuck di publikasinya Pak Jo, di publikasi Oke, Scopusnya. oke. Banyak ketemu yang free, tapi ternyata setelah kita masuk lagi itu administrasinya sangat padat gitu Pak Jo. Ya, Itu sih caranya. jangan gini. Terkadang banyak sekali penulis itu yang putus semangat pada saat membaca author guidelines, Pak. Pada saat memang itu sangat melelahkan ya. AI-nya ada, tapi AI-nya bagaimana caranya kita menyesuaikan template jurnal uh, yang tidak ribet ya. Banyak sekali yang template jurnal itu ribet, banyak persyaratan, banyak ini, banyak itu, banyak inilah istilahnya. Bahkan ada yang tidak masuk akal juga persyaratannya Bapak Ibu ya. Ada yang bilang bahwa penulisnya semuanya harus punya high index minimal 4 Scopus gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya memang atau penulisnya harus minimal doktor atau profesor. Ada juga yang seperti itu jurnal yang yang menyatakan seperti itu. Tapi memang yang sangat melelahkan adalah menyesuaikan template. Ya, menyesuaikan template. Nah, saran saya memang itu melelahkan. Ada AI-nya ada, tapi pertama AI-nya itu sangat mahal. Yang kedua, dia database jurnalnya masih sedikit. Ya, misalkan yang publisher besar seperti Elsevier, Springer, Emerald, Sage, Taylor, misalkan seperti itu, dia kebanyakan ada. Ya, kebanyakan ada. Jadi misalkan Journal of apa gitu atau Government Review, misalkan dari Elsevier, kita tinggal masukin aja naskah kita tinggal blok yang mana judul, yang mana abstrak, yang mana introduction, yang mana apa, nanti outputnya langsung dengan template-nya dia. Ada. Agak mahal, tapi kalau kita mencari jurnal-jurnal yang di bawah itu, misalkan dari kampus-kampus biasa seperti kampus di Spanyol atau kampus di Italia atau kampus di mana gitu, ataupun publisher yang di bawah itu, dia belum ada, database-nya belum ada. Jadi makanya saya masih belum menyarankan menggunakan itu. Ya, secaranya tidak langsung ya. Kalau stuck di naskah memang agak sulit ya, memang naskah itu perlu waktu ya. Sebenarnya bukan stuck, tapi ongoing progress yang tidak kunjung-kunjung berprogres gitu kan. Bahkan saya memiliki naskah manajemen aja 3 tahun baru dibalas. 3 tahun dibalas itu pun di reject ya. Alasannya adalah mencari yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Artinya terlalu banyak ada submit naskah gitu ya. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu untuk submit ke tadi ya, memiliki publikasi coverage yang tinggi ya, paling nggak setahun di atas 30 ya. Terus jangan stuck di satu jurnal, minimal satu naskah Bapak Ibu disubmit ke 2 atau 3 jurnal ya. Jadi nanti lihat pergerakannya mana yang lebih cepat seperti itu. Dan kalau misalkan tidak bergerak, jangan stuck di situ lagi. Nulis lagi Bapak Ibu, nulis lagi, submit lagi. Nulis lagi, submit lagi, nulis lagi, submit lagi. Sampai mendapatkan posisi momen di mana Bapak Ibu pada saat menulis tiba-tiba dapat LOE, pada saat menulis tiba-tiba dapat review gitu. Sampai masuk ke dalam seperti itu. Saat ini kan memang momennya kita nulis, setelah kita nulis, kita submit, habis itu kita tunggu. Buka lagi sistemnya, buka lagi. Ini kok nggak masuk review ya, buka lagi. Nah, itulah yang terjadi, yang merasa bahwa progresnya akan lambat, Bapak Ibu, seperti itu. Begitu ya Pak Sudrajat, semoga cepat tembus ya Pak Sudrajat. Siap Pak Jo. Amin. Ya. Makasih Pak. Ya. Kalau masalah template Pak Jo, ada saran dari teman. Kalau dibuka jurnalnya tuh enggak ada template-nya. Ada saran dari temen tuh suruh mendownload 4 artikel terakhir, kemudian kita menyesuaikan. Apakah bisa seperti itu, Pak Jun? Bisa saja Bu, bisa seperti itu, bisa saran. Tapi kalau dari author guidelines tidak merujuk ke dalam suatu template, artinya template general aja submit nggak apa-apa. Saya sering ketemu seperti itu Bu. Saya sering ketemu jurnal yang tidak menyertakan download template atau template, tapi dia menyertakan semua bahwa formatnya ukuran A4, New Times Roman, 1 spasi, 12, apa segala macam. Ikutin aja itu. Dari judulnya sekian, ikutin aja, nggak apa-apa. Disubmit, walaupun tidak sesuai dengan template pada saat dia terbit ya. Karena nanti ada proses namanya copy editing, pihak copy editing lah yang menyesuaikan ke template itu. Gitu. Oh begitu ya. Ya, kalau misalkan nanti naskahnya Ibu bagus, naskahnya menarik dan naskahnya masuk sesuai dengan kriteria Scopus and Scope, akan ada namanya screening awal oleh editor. Nanti pasti akan dibilang, oh jurnal artikelmu belum sesuai dengan template yang kami atau guideline yang kami inginkan. Silahkan sesuaikan dan resubmit lagi. Artinya
naskahnya ibu menarik, abstraknya dibaca oke, sesuai dengan skop, ada peluang untuk diterima. Kalau naskahnya ibu tidak sesuai, abstraknya kurang baik, tidak sesuai skop, apalagi tidak sesuai template, maka yang terjadi adalah penolakan, langsung reject. Tapi kalau himbauan untuk resubmit kembali, ada peluang bahwa naskah ibu akan masuk. Ya, itu udah saya buktikan berkali-kali ya. Jadi kalau ada mahasiswa, Pak ditolak, Pak. Kenapa ditolak? Karena katanya tidak sesuai dengan guidelines, Pak. Oh, itu ada peluang kamu diterima. Silahkan sesuaikan guideline, submit lagi. Akhirnya tembus ya. Gitu. Jadi artinya ada menarik ya. Kalau tidak menarik pasti akan di reject dan tidak akan diinfo suruh submit kembali. Seperti itu. Tapi pakai cara yang pertama tadi pun bisa karena Bisa, ini Pak, boleh saya aja. lihat itu template-nya memang seperti itu terus pada edisi tahun 2025 gitu. Boleh, Berarti bisa juga seperti itu, Bu, bisa. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Ada itu Pak di chatbox itu saya juga sama mau tanya itu Pak. Di mana bisa langganan sisa? Oh, Set AI Bapak Ibu bisa langsung langganan di websitenya ya. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Set AI, berlangganan di sana. Pembayarannya kalau nggak salah, saya lupa apakah bisa menggunakan apa kayak Shopee Pay kalau nggak salah, saya lupa. Atau kartu kredit Bapak Ibu. Ya, bisa juga. Silakan. Di Pak Jo, websitenya. Ya, silakan Bapak. ya saya mau tanya ini. Tadi kalau Pak Jo pakai strateginya kalau kita submit itu ke beberapa jurnal ya. Ya, betul. Ada beberapa kan kayak gitu deklarasi autor itu tidak membolehkan ini apa kita ini apa Gini, hmm. biasanya ada beberapa jurnal yang memiliki kerjasama, Pak, connection. Makanya hati-hati dengan publisher-publisher besar. Misalkan Bapak submit di Elsevier dengan naskah yang sama, Bapak submit di Taylor & Francis, maka dia akan blacklist Bapak. Karena kenapa? Karena terdeteksi. Mereka memiliki link system, Pak. Jadi publisher-publisher besar tuh kayak Elsevier, Springer, Nature, Emerald, itu mereka memiliki kerjasama untuk melink bahwa ada ethical prinsip yang tidak boleh dilanggar, yaitu Bapak submit ke sana dan Bapak submit lagi di Emerald, Bapak submit lagi di Elsevier, itu pasti akan terdeteksi. Apalagi publisher-publisher yang memiliki submitnya di salah satu platform, Pak, seperti manuskrip sentral ya. Manuskrip sentral itu kan beberapa publisher besar Q1, Q2 itu biasanya submitnya ke manuskrip sentral ya. Nah, itu kedeteksi, pasti akan terdeteksi, Pak. Makanya saya sarankan adalah cari jangan publisher, tapi kampus-kampus yang memang memiliki kredibel baik ya gitu. Kalau misalkan Bapak submit di kampus di Jerman gitu, dengan Bapak submit di kampus di Korea, mereka tidak akan mengetahui bahwa Bapak akan mensubmit di dua jurnal yang berbeda. Nah, declaration is okay, nggak apa-apa declaration Bapak Ibu ya, declaration is okay. Karena kenapa? Belum tentu juga naskah yang kita diterima, kan begitu. Belum tentu juga naskah yang diterima. Nah, misalkan Bapak Ibu submit di 2 atau 3 jurnal, ternyata di antara 3 jurnal itu Bapak Ibu cari yang tercepat, bagaimana prosesnya. Ternyata di jurnal yang ketiga, naskahnya Bapak diproses, review. Jurnal pertama, kedua masih submission statusnya. Nah, begitu udah keluar reviewnya, Bapak Ibu revisi masuk, ternyata sudah berproses. Pada saat revisi bolak-balik seperti itu, naskah 1, kedua misalkan masuk review. Terus Bapak Ibu melihat, ya pertama melihat, apakah Bapak Ibu melihat reviewnya, hasil reviewnya apa lebih gampang di jurnal lainnya, atau memang lebih sulit, atau memang Bapak Ibu pengen fokus di jurnal yang nomor 3. Kalau Bapak Ibu fokus di jurnal yang nomor 3 yang sudah melakukan proses review, ya berarti Bapak Ibu jangan lagi memfollow up hasil review di jurnal pertama, jurnal kedua. Karena kalau tidak di follow up sesuai dengan deadline-nya, itu akan otomatis di reject. Ya. Otomatis akan di reject ya. Kalau tidak terfollow up pasti akan di reject ya. Tetapi kalau misalkan ternyata Bapak Ibu lihat reviewnya lebih gampang untuk direvisi, ya jurnal ketiga jangan lakukan revisinya. Ya, karena revisi itu kadang-kadang kan tidak cukup sekali. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Kadang-kadang revisi kedua itu malah makin banyak catatannya reviewer dibandingkan dengan pertama gitu. Ada seperti itu. Q1, Q2 itu pertama direview oleh 2 orang, sudah kita revisi, tiba-tiba round 2-nya round 2 review keduanya tambah lagi 1 orang reviewer, 3 lagi reviewer baru. Nah, jadi lebih complicated ya. Kadang-kadang ada juga yang 5 reviewer ya. Q1 pernah saya 5 reviewer langsung.
itu agak belepotan sedikit ya, dibandingkan misalkan ternyata ada jurnal cuma review 2 orang aja gitu, dan 2 orang itu tidak major, revisinya minor ya, mending pilih yang itu seperti itu. Jadi nggak masalah Pak. Kalau kita nunggu satu aja memang secara etika tidak baik ya, tapi kita nggak maju-maju jadinya gitu. Siap, siap, Pak Jo. Strategi berarti ya, Ya betul. Pak Jo. Ini mau tanya tentang kredibel negara-negara yang katanya susah untuk ditembus gitu. Katanya untuk menembus jurnal-jurnal itu yang paling mudah itu katanya negara-negara tertentu gitu Pak. Mungkin Pak Jo bisa memberikan ke kami teman-teman di sini kira-kira negara-negara mana yang jurnal-jurnalnya itu mudah ditembus gitu. Misalnya kemarin saya dikasih tahu Afrika itu lebih mudah gitu. Gimana Oke, Pak Jo? oke. Apakah ada referensi? Sebenarnya nggak ada referensi untuk negara mana yang mudah ditembus Bu ya. Menurut saya sih banyak sih yang bilang, memang ada beberapa orang yang bilang Amerika Latin lebih gampang Pak bisa ditembus gitu kan. Eh, Iya, masalah masalah mudah atau tidak itu tergantung Bu. Pertama tergantung dia dari bidang apa. Ya, tergantung dari bidang apa. Itu pertama. Terus yang kedua tergantung jurnal yang dituju gitu ya. Jadi sebenarnya sih jangan melihat negara kalau menurut saya. Tadi melihat dari acceptance rate, publication frequency, ya kayak gitu-gitu. Biar yang mudah ditembusnya. Kalau negara, menurut saya ya kalau dibilang di Afrika mudah ditembus, tergantung dulu gitu. Apakah bidang studi kesehatan yang mudah ditembus, ekonomi tetap sulit, ya kan? Kita nggak tahu ya, karena memang setelah pengalaman saya mengendal beberapa bidang studi, memang ada beberapa bidang studi yang lebih gampang ditembusnya dibandingkan dengan bidang studi lainnya. Gitu. Jadi menurut persepsi orang yang bilang bahwa naskah ini gampang ditembus, belum tentu dengan orang yang memiliki bidang keahlian yang berbeda. Gitu ya. Misalkan dari ilmu misalkan teknik dia menciptakan suatu alat saja, itu peluang tembus Scopusnya itu bisa bagus besar ya, satu alat saja dibandingkan dengan ekonomi mungkin menciptakan model baru belum tentu bisa tembus Scopus ya. Jadi memang tergantung bidang studinya juga. Kalau masalah negara, yang penting saya tidak melihat negara, saya melihat jurnalnya dimanapun negaranya ya, kecuali memang ada beberapa negara yang di blacklist ya, bukan blacklist dalam tanda kutip ya, seperti India, Pakistan dan lain-lain yang memang memiliki tingkat predatornya tinggi di sana. Adapun juga jurnal-jurnal yang saya lihat sudah acceptance-nya tinggi ya, artinya penerimaan per tahunnya banyak dan dia stabil dan dia masih di Scopus dan dia murah, itu kita sikat aja yang itu gitu. Terlepas dia dari negara manapun ya. Banyak yang bilang bahwa Amerika Latin gampang, Brazil apa segala macam, tapi enggak juga. Di negara-negara Eropa Timur juga gampang ya, misalkan Makedonia, misalkan bahkan kemarin di Spanyol pun juga tembus gampang ya, di kampus-kampus di sana gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Yang penting indikatornya tadi ya, publikasi acceptance rate-nya tinggi, biayanya murah, ya di submit aja di sana. baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Cukup? Cukup dulu Pak Jo. Cukup ya. Cukup. Nanti sudah cukup. Biasa Ini makin sore makin semangat ini. Terima kasih banyak Pak Jo. yang ibu-ibu sudah mau standby di dapur nih. Iya. Ada pertanyaan terakhir nih. Ada pertanyaan terakhir dari Bapak apa Ibu Ina Ridwan ya. Pak Jo ada salah satu jurnal ketiga di bidang perikanan. Setiap tahun banyak banget jurnal teman-teman diacap di jurnal sebut. Saya pernah upload, cuma sekarang agak ragu karena link doi-nya suka nggak ada. Apakah itu jurnal predator? Oke, mungkin bisa di-share Bu jurnalnya. Kita bedah sama-sama.
Silakan. Ya, ini ada lagi dari Eser, saya nggak tahu siapa ini ya. Mohon berbaik bahan Pak Jo, maksudnya berbaik bahan seperti apa Bu maksudnya? Mungkin bisa di-share, mungkin kita bisa kupas ya sebagai penutup. Oke, ini ya Egyptian Fisher and Aquatic. Oke, kita cek ya. Sebentar. Sudah benar? Oh, sudah benar. Oke. Jadi sempat error sesaat ya. Aduh, aduh. Kita cek dulu. Sebentar, saya coba cari ininya dulu deh, ISSN-nya dulu. Nah, ini ya. Benar nggak nih? Yang ini Pak ya, Q3 ya. Oke, saya coba dulu copy. Dia punya ISSN. Oke, dia Q3. Egyptian Society for Development of Fisher and Human Health. Open access, ya, biasanya berbayar nih ya. Oke, kita klik dulu. Nah, ini ya 2016 sampai 2025. Pak, apakah 2016 sampai 2025 ini berarti dia discontinue? Tidak, ya belum tentu ya. Kenapa dia sampai dengan 2025? Karena biasanya 2026 dia belum ada publikasi. Coba kita lihat Scopus content coverage-nya. Nah, di sini ada 2026 150. Nah, ini hati-hati ya. 2026 150 ini berarti dia bisa discontinue nih Bapak Ibu ya. Seharusnya dia di sini sampai dengan 2026. Kalau di sini tidak ada 2026-nya, berarti dia belum tentu discontinue karena belum ada terbitan 2026. Ya. Di sini sudah ada terbitan 2026, tetapi di sini sampai 2025. Hati-hati. Berarti jurnal ini ada bermasalah. Ya. Di sini ada dari 300 melonjak 2 kali lipat ke 600, melonjak lagi ke 1000. Ya. Nah, kita lihat. Sekarang kita cek ke jurnalnya. Ya. Saya langsung dari sini aja ya. Via Publisher. Lihat jurnalnya. Sebelumnya tadi saya di Simago ya, di sini Simago ya. Kita lihat di Simago. Kita lihat di Simago sini sebentar. Di Simagonya ini, kita lihatnya di bawahnya. Pasti ada banyak komen-komen yang miring di bawahnya. Nah, ini ya, lihat ya. Ya, komen miring ya kan? Di sini ya. Oke. Ini. Oke. Nah, ini. Nah, ini ya. Publish artikel 2002, but I didn't found the when I research the Scopus database. Pasti ada masalah ya. Pasti ada komen-komen miringnya ya. Hati-hati. Kalau sudah jurnal itu, nah nih, is the journal found in Scopus list? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kenapa? Karena orang-orang yang bertanya di sini pasti ditawari jurnal itu. Pasti ditawari ya. Kita kembali lagi ya ke mana dia tadi. Nah, ini ya jurnalnya ini ya. Kita lihat sorry mana sih? Oke, I'm scoop dah. Boleh kita lihat I'm scoop-nya dia. Both Fishiver and Aquatic ya. Fisheries and Aquaculture di sini ya. Sekarang kita browse ke current isunya. Oke. Ya, ini orang Indonesia,
Ini ya, sebentar. Biasanya ada jurnal-jurnal naskah-naskah yang ternyata melenceng dari skupnya. Ya, hati-hati. Ya. Tuh, terus. Nah, ini aquatic animal model kesehatan dia ya. Dia kesehatan tapi yang penting, nah ini seperti saya pernah ada beberapa jurnal Q2 yang pernah discontinue ya. Judulnya semua dimasukin sesuai dengan skupnya, misalkan aquatic, misalkan aquaculture dan judulnya. Walaupun dia sebenarnya tidak membahas ke sana ya. Ini hati-hati, nah ini kan Indonesia, ya ini Indonesia, ini Indonesia, ini Indonesia, Indonesia. Mangrove cover, dynamic cover 3D. Nah, ini mangrove ini apakah masuk ke dalam perikanan? Kalau masuk ya mungkin, tapi nggak tahu di dalamnya dibahas apa kan gitu ya. Dan biasanya ini biayanya mahal. Ya. Biayanya agak murah Pak Jo, Nah, 3.600.000 karena murah itu makanya teman-teman pada upload ke situ. ya, tinggal kita masukin aja Bu di sini, tinggal cari di Belis. Belis, masukin. Dia tadi apa? Egyptian Journal Aquatic ya. Masuk. Salah. Oke, belum masuk. Dia belum masuk ke sini. Publishernya, cari publishernya. Egyptian Society. Belum masuk, dia belum masuk ke sini. Nah, ini hati-hati ya. Saran saya ini dihindari, Bu. Saran saya ya. Karena dia memiliki naskah yang melonjak dan yang ini paling meyakinkan saya, 2026 ada terbitan, tapi ternyata di sini tidak terindeks ya. Iya benar. Hati-hati ya. Baik Pak Jo, makasih Pak Jo. Ya, padahal di sini 2026 ada naskahnya, tapi tidak terdetek di sini. Iya benar Pak Jo. Hati-hati ya. Karena dia ini 1 bulan udah 100, berarti tahun ini bisa 2000 dia atau 1500 dia akan terbitnya. Baik, makasih Pak Jo. Ya. Baik. Ada lagi nih pertanyaan nih mengenai jurnal ini. Sebentar, ini penutup ya, terakhir ya Bapak Ibu ya. Karena mempersiapkan untuk Bapak Ibu untuk buka puasa ya. Oke, Revista Venezuela de Grancia. Kalau udah Revista itu Venezuela, memang ini kata-katanya orang sih gampang ditembusin ya, katanya seperti itu. Kita lihat aja di belakang ini, di bawah ini ada nggak yang nanya-nanya. Nah, ini kan nanya-nanya gini kan. Nah, yang nanya-nanya ini harus dibaca nih. Ini juga bisa mengindikasikan bahwa itu discontinue ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita cek aja di Scopusnya. ISSN-nya sekian ya. Kita cek aja sekarang ISSN sekian. Penakses Universidad del Zulia. Nah, kalau Universidad del Zulia ini kadang-kadang jarang ya, karena dia universitas. Karena dia akan mempertaruhkan nama universitas kalau dia predatory.
kecuali di hijack ya ini ya. Nah, ini stabil 200. Ya oke, 200 stabil. Ya, artinya masih oke. Tadi coverage areanya ya. Lihat ya, sampai 2026. Karena di 2026 sudah ada terbitan 27 dokumen. Lain tadi yang tadi Egyptian tadi. Tidak ada ya. Hati-hati. Sekarang kita masuk ke dalam jurnalnya ya. Kalau ini sudah bersih sih kalau menurut saya sudah stabil dan juga nah ini ya. Nah, Q3 ya oke. Kita lihat Q3 benar nggak Q3 nih. Set skornya. Enggak, dia bukan Q3 ya Bapak Ibu. Ini Q2. Dia sudah Q2 Bapak Ibu ya. Jadi Q3 di Business Management and Accounting. Tapi dia Q2 di Social Science ya. Jadi Scopusnya apa ya? Masih Q3 ya. 2023 ya. Masih Q3. Sedangkan di sini data 2024 dia Q2 ya. Ini Q2. Di Social Science dia Q2 Bapak Ibu ya. Silakan kalau mau submit sini ya. Kita lihat bahasa Inggris. Berarti jurnal sebentar. Submission. Oke. Ini format original. Inggris lagi. Mana ya guideline-nya dia? Saya pakai translate manual aja dah. Karena dia tidak bisa ditranslate. Oke. Nah, ini cost. Kita lihat cost-nya. The Venezuelan Journal of Management does not generate any cost. Gratis ya berarti ya. Silahkan disubmit karena melihat dari publikasinya pun sehat dan biasanya kampus. Makanya saya lebih sarankan publishernya itu kampus ya, Universidad de Zulia ya. Ini mempertaruhkan nama kampusnya kalau dia membuat itu di predatory ya. Kalau publisher pasti money oriented ujung-ujungnya. Kebanyakan kalau yang jurnal kampus itu gratis Bapak Ibu ya. Gitu ya. Tadi yang bertanya Bapak atau Ibu Bamba ya. Makasih Pak. Ya. Baik. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jo. Pada sore hari ini. Nanti kita lanjut lagi, kita cari data lagi. Terima kasih Pak Jo. Kalau ada kendala boleh di-share di grup. Nanti Bapak Ibu kalau saya ada waktu saya akan jawab. Terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak Ibu. Silakan beraktivitas kembali. Selamat sore. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Pak Jo. Saya out ya Bapak Ibu.